Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali mengerjakan soal CV Roti Jaya. Di mana di video sebelumnya saya sudah mengerjakan sampai dengan dokumen transaksi nomor 10. Berikut ini adalah untuk dokumen transaksi nomor 11. Dokumen transaksi 11 ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2018 untuk pembayaran rekening listrik, telepon, dan air bulan November senilai 950.000. Dari transaksi ini akan kita catat di menu banking dan spend money. Tanggalnya adalah 15 Desember 2018. Nilainya 950.000. Kita buat nomornya di sini. Memonya kita isi. Bisa juga dengan menyalin ulang tulisan ini di sini, atau cukup membuat pembayaran listrik, telepon, dan air November. Oke, kita akan menggunakan akun utang beban karena ini adalah rekening listrik, telepon, dan air bulan November. Kalau udah, record. Sekarang kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 12. Di mana ini terjadi pada tanggal 18 Desember. CV Roti Jaya menerima uang dari toko Harum senilai 4.147.000. Akan kita catat di menu sales dan receipt payment. Lalu kita buat nama customer-nya. Jumlah uangnya kita salin. Oke. Lalu tanggalnya jangan lupa kalau udah taruh di sebelah amount apply-nya. Kalau sudah kita ubah, maka kita akan simpan data yang udah kita input. Oke, nomornya kita buat dulu di sini di ID. Oke, kalau udah jumlah uangnya sudah sesuai, kita record. Kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 13. Di mana untuk dokumen transaksi nomor 13 adalah voucher kas kecil, berarti masih di banking spend money. Yang terjadi tanggal 20 Desember 2018 untuk pembelian perlengkapan pabrik. Tanggalnya diubah dulu. Nilainya adalah 850.000. Ini adalah pembelian perlengkapan pabrik. Jadi kalimatnya bisa ditaruh di memo ya, pembelian perlengkapan pabrik. Oke, akun yang kita gunakan adalah perlengkapan pabrik seperti ini. Kalau udah record. Untuk yang udah kita input bisa lihat di transaksi jurnal yang ini dia. Ini kas kecilnya muncul di sini atau lihat di all juga boleh, sama saja. Lanjut ke dokumen 14. Dokumen nomor 14 ini merupakan bukti memorial yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2018 terkait dengan pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproduksi 700 pieces roti tawar, di mana menggunakan terigu, gula, mentega, biang roti, bahan pengawet, dan garam. Dari soal ini kita akan catat di adjust inventory ya, di inventory adjust inventory. Jangan lupa tanggalnya diisi terlebih dahulu. Karena kalau kita lupa pasti tanggalnya akan adalah tanggal hari kita sedang mengerjakan. Memonya kita isi pemakaian bahan baku dan penolong. Karena pemakaian pastinya bahan tersebut akan berkurang, jadi dikasih min. Oke. Lalu terigu udah, gula.
lalu mentega, oke, pemakaian jangan lupa dikasih min, ya ini kita kasih min. Karena pemakaian min itu membuat jadi bahannya jadi berkurang. Kalau plus berarti bertambah. Lalu bahan pengawet disesuaikan dengan soal. Lalu garam 2,5. Nah, bahan baku dan penolong tadi kan berkurang dan diproses ke dalam persediaan barang dalam proses. Nah, ini akunnya diisi. Jadi, barang yang diambil dari gudang untuk diproduksi dipindahkan ke persediaan barang dalam proses karena mau diproses menjadi produk jadi. Nah, ini dia akunnya diisi ya. Nah, lalu bisa kita lihat jurnalnya. Yang bertambah adalah persediaan barang dalam proses dan berkurang persediaan bahan baku. Jadi kalau mau berkurang harus dikasih min seperti ini biar nilai persediaannya berkurang. Kalau udah record. Lalu untuk melihat jurnal yang udah dibuat, seperti biasa bisa di transaksi jurnal. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 15. Di mana ini adalah penyelesaian produksi 700 pieces roti tawar. Tadi kan dokumen 14 pemakaian bahan bakunya, karena mau diproduksi. Nah, sekarang di dokumen 15, ternyata proses produksi tadi sudah selesai. Nah, ini yang udah kita input adalah pemakaian bahan baku dan penolongnya. Nah, sekarang untuk tenaga kerja langsung dan BOP-nya belum. Jadi kita harus catat juga. Lalu kita mencatat untuk persediaan produk jadinya. Oke, kita catat dulu untuk pemakaian tenaga kerja langsung dan BOP-nya. Kita input di record journal entry. Tanggalnya kita ubah. Kita buat di sini. Yang bertambah adalah persediaan barang dalam proses. Lalu di sini biaya tenaga kerja langsung 1.750.000. Lalu biaya tenaga overhead pabrik. Oke, kita taruh di persediaan barang dalam proses. Oke, record. Nah, totalnya ini sekarang barang dalam prosesnya adalah 5.612.390. Kita lihat di sini di account list. Ini dia. Ya. Nah, yang tadi udah pemakaian bahan baku, BTKL dan BOP kan sudah pindah nih ke persediaan barang dalam proses. Nah, dari sini kita pindahkan ke produk jadi. Sekarang kita lanjut lagi. Sini adalah produk jadi. Berarti produk jadi, persediaan produk jadinya bertambah senilai yang ada di sini 5.612.390 dan berkurang persediaan barang dalam proses. Seperti ini. Record. Kalau udah, dia akan muncul di account list di sini yang tadinya persediaan barang dalam proses tadi nilainya segini. Ini udah nggak ada dan pindah ke persediaan produk jadi. Nah, karena persediaan produk jadi, selain kita catat di record journal entry, kita juga harus mencatat berapa total persediaannya. Persediaannya kan 700 pieces roti ini. Nah, kita masukin di inventory, adjust inventory. Tanggalnya adalah tanggal 22. Ini produk jadi.
yaitu roti tawar 700 karena bertambah nilainya positif. Nah, unit cost-nya diikutin yang ada di sini 8.017 rupiah. Nah, ini dia. Kalau udah, akun yang digunakan adalah produk jadi. Ini dia, persediaan produk jadi. Ini dia jurnalnya. Jadi debit kredit senilai di persediaan produk jadi. Jadi nggak ke akun yang lain. Karena kita setelah persediaan barang dalam prosesnya udah berkurang dan menjadi persediaan produk jadi, maka kita harus mencatat produknya ada berapa. Nah, di sini di adjust inventory. Oke, kalau udah kita bisa lihat di transaksi jurnal. Ini jurnal yang terakhir. Ya, ini yang tadi. Jadi kan pertama ini pemakaian bahan baku dan bahan penolong nih. Udah, lalu ada pemakaian BTK dan BOP, semua dipindahkan ke persediaan barang dalam proses. Setelah persediaan barang dalam proses tadi sudah jadi barangnya, ini udah jadi semuanya, dipindahkan ke persediaan produk jadi, dan persediaan barang dalam proses sudah dikurangin. Jadi sudah persediaan dalam proses 0. Nah, lalu produk jadinya tadi dicatat di adjust inventory senilai berapa produk yang kuantitinya berapa. Karena nanti waktu kita melakukan penjualan pastinya ada nilai kuantitinya. Oke, kita lanjut dokumen 16. Nah, ini dokumen 16 ini adalah terkait dengan penjualan. Nah, seperti ini kalau kita tidak input di adjust inventory kuantitinya waktu ada penjualan tidak bisa. Oke, kita lanjut. Jadi di sini adalah penjualan secara kredit berarti sales enter sales Toko Harum. Tanggalnya adalah 23. Yang dijual adalah 300. Tinggal menggunakan tab aja. Harganya adalah 13.000. Oke, ini dia. Totalnya sudah sama. Kalau udah tanggal sudah sesuai, jumlah sudah cocok, oke record. Lanjut ke dokumen 17. 17 ini adalah pembelian perlengkapan pabrik. Nilainya adalah 650.000. Oke, catat di banking spend money. Tanggal 23. Jadi tanggal jangan sampai lupa untuk diubah. 650.000. Memonya kita isi dulu. Pembelian perlengkapan pabrik. Menggunakan akun perlengkapan pabrik. Akun 11310. Kalau udah record. Lanjut dokumen 18, yaitu penerimaan dari customer, berarti sales dan receipt payment. Nama customernya, lalu tanggalnya kita ubah. Yang pasti tanggal ya. Lalu setelah itu jumlah uangnya 4.290.000. Disalin, ini dia angkanya, disalin di sini dan ditaruh di amount apply untuk tanggal 11. Seperti ini kalau udah record. Lanjut dokumen 19. Dokumen 19 adalah kas kecil lagi, berarti banking spend money. Oke, di sini 850.000. Pembelian
perlengkapan pabrik. Oke, kalau udah record. Lanjut dokumen 20. Ini adalah pembayaran gaji karyawan tanggal 27 Desember. Nilainya adalah 1.500.000. Berarti banking dan spend money masih di tempat yang sama. Nilainya adalah 1.500.000. Oke. Cuman yang beda, ini kan bukti pengeluaran kas. Kalau kas kecil di atas ini, kiri atas, ini kas di tangan. Karena ini menggunakan bank, berarti kas bank yang digunakan. Nah, ini diganti akunnya. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan. Akun yang kita gunakan untuk pembayaran gaji ini adalah biaya tenaga kerja langsung ya. Akun yang kita gunakan ini dia. Kalau udah record. Lanjut, dokumen terakhir pada soal kali ini adalah pengeluaran kas, ya masih pengeluaran kas, yaitu untuk pengisian dana kas kecil. Berarti tanggalnya diubah. Di atasnya masih kas bank ya. Nilainya adalah 3.300.000. Ini memonya pengisian dana kas kecil. Yang bertambah adalah kas kecil, kas di tangan, seperti ini. Jadi jurnalnya, debitnya adalah kas di tangan, kreditnya adalah kas bank, karena pengisian dana kas kecil. Record. Ini jurnal yang udah dibuat, bisa dilihat di sini, di transaksi jurnal, bisa sebelah all. Oke, kalau udah, berarti untuk semua transaksi sebelum penyesuaian sudah kita selesaikan pada soal CV Roti Jaya. Kalau udah selesai, sebelum kita melakukan penyesuaian nanti, kita bikin dulu reportnya, yaitu neraca saldo akhir. Yaitu di report, pilih di bagian account, trial balance. Ini dia. Ini kita simpan, send to PDF. Oke, kalau udah, nanti kita tinggal membuat jurnal penyesuaian lagi. Jadi ini udah terakhir ya, transaksi, dokumen transaksinya udah siap, tinggal penyesuaian. Jadi sebelum penyesuaian harus membuat neraca saldo akhir, trial balance ya. Demikian video kita kali ini, telah menyelesaikan semua transaksi yang ada di CV Roti Jaya sebelum penyesuaian. Jadi ini sudah dokumen transaksi 1 sampai 21. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.